merubah segalanya menjadi lebih indah. Tentunya dari XCN sendiri udah keculik 2 orang sekaligus. Ini Itu menjadi dicolong penting killnya. Killnya dicolong sama NJID. Satunya diambil NJID. Sayang banget gitu loh. Padahal tadi Raw udah menggunakan MAG7 dengan cukup baik juga. Memang tadi kita lihat NJID standby juga di sekitaran rumah 7. Paling nggak dia udah dengerin tembak-tembakan yang dilakukan Siren dan juga XCN. Disitulah dari NJID itu berusaha untuk melakukan satu steal kill yang menurut gue lumayan bagus banget sih. Cuman nggak masalah sih, jadinya untung juga sebenarnya buat Siren biar dia nggak langsung no-kick turun ke bawah. Jadi dapat info juga ternyata masih ada musuh ya di bawah, dan mereka coba untuk rotasi akhirnya ke rumah 13 ke arah Brasilia, dan masih ngaman high groundnya juga karena mereka masih dapat zonanya. Jadi menurut gua keputusan yang lumayan bagus juga dipilih oleh Siren, karena di bawah itu ada musuh, mereka nggak mau ngeras karena itu turun ke bawah banget dan open field agak susah gitu turun ke bawah, nyerang untuk naruh glue lu udah puyeng gitu kan. Betul, itu soalnya memang posisinya patahannya cukup patah banget. Tapi di sini dari Skull East bakalan memberikan tembakan juga ke arah Raw nih Bang Lihan. NJD terakhir nyerang juga. Raw udah berhasil jatuhkan juga dengan satu buah SKS-nya kali ini oleh seorang Kois ya. Kois berhasil satu juga. Coba untuk ditembak lagi, dikasih pressure, bakal coba untuk diselamatkan. Udah ada Glual juga di depan. Raw bakal coba untuk di revive terlebih dahulu. Waduh, dan di sini kalau kita lihat dari Mervin udah mempersiapkan satu mobilnya, mungkin digunakan juga untuk melakukan rush, tapi mobilnya dari Mervin ini bakalan dihabisin juga oleh tim Siren, sehingga dari Mervin dan kawan-kawan gak bakalan mudah untuk masuk ke dalam sarangnya Siren sendiri. Sementara di sini udah ada juga UAV, si tukang cepu yang melewati NJID juga, walaupun di sini UAV-nya nggak ngelewat ke arah tim Siren. Kalau misalkan dari NJID mungkin dikasih info sama UAV, bakalan berbeda banget. Tapi di sini ada fight juga nih Bang. Waduh, XCN jalannya kepotong lagi juga karena ada Unite ya. Dari M14 juga yang ditembakin ke arah tower, di mana Unite coba untuk lari terlebih dahulu karena mereka nggak bisa juga untuk nyerang ke arah tower. Rasanya memang nggak berani juga karena walaupun 2 orang doang di arah tower, itu tempat yang paling aman banget. Apalagi kalau misalkan musuh dari Unite ini nggak punya pelontar gitu, agak sulit untuk maju. Kecuali bener-bener deket banget, mereka punya glue yang banyak, mereka bisa coba untuk gambling itu. Cuman kalau misalkan glue sedikit doang, terus mereka mau hajar, ntar malah ada third party, malah bahaya. Bahaya banget sih. Tapi di sini di sisi lain dari Siren kayaknya nggak mau dikasih lepas oleh tim NJID yang dapat knock 1 juga nih. Waduh, Rama sudah memegang sniper kayunya. Sebuah car juga Justin langsung dijatuhkan kali ini, di mana Wings bakal coba flanking terlebih dahulu, turun mengejar seorang Raw di bawah batu, coba tuh berlari melarikan diri dari serangan NJID. Tapi nampaknya NJID juga udah melihat dari arah UAV. Wings dan juga Raw udah terpantau, dan kali ini ada Justin yang langsung dipulangkan gitu aja dari tim NJID. 2 orang bakal coba dibagi untuk mengejar 2 orang lagi dari Siren, dan sisanya bakal coba mengaman ke rumah batu terlebih dahulu. Waduh. Ini sama-sama yang udah dapat bintang semua ya. Siren dapat bintang di grup A, kemudian NJID udah dapat bintang di grup C. Wih, Rama ini tembakannya bukan kaleng-kaleng, bos. Kena lagi, Wings pun langsung gak dikasih kabur. Aduh, gila sih. Gila itu. Ini kayak yang gue bilang tadi di awal ya. Mereka ini Kardiometrik NJID, iya, NJID dan juga tim NJID dan juga NJID tuh NJID dan juga Siren. Mereka udah sama-sama dapetin bintang, tapi malah clash juga. Tapi di sini Raw kayaknya nggak bakalan dikasih lepas. Dia tersandwich oleh 2 tim sekaligus. Iya, ada pilar ya kali ini yang di depannya. Dan juga ada Eko yang sedang menyeberang menggunakan kaleng, bakal berbahaya banget kalau misalkan mereka tiba-tiba memutuskan untuk mengambil arah ke rumah batu karena ada tim NJID di sana yang lagi membara. Kayaknya di sini dari Raw bakalan sedikit agak kebingungan juga, dia harus mau kemana. Dia coba untuk muterin aja tendanya ini digunakan untuk melakukan decoy dulu. Karena di sini memang posisi Raw serba salah. Dia mau ke tenda udah ada the pillars, dia mau lari ke rumah batu tadi ada NJID juga. Tapi di sini Forge-nya bakalan terjadi perang yang cukup besar juga nih Bang Lian. Yes, ada Rimo, Kimits yang sudah terjatuh. Kali ini juga ada Ahnaf yang dalam bahaya, sudah mulai kena tembak, masih punya andalan untuk menaik ke arah high ground juga. Untuk menghilangkan vision musuh, pastinya kali ini masih bisakah mereka bertahan di atas high ground, karena satu orang kawannya itu Kimits udah tak tertolong lagi, bakal ditinggal aja. Waduh, bakal ditinggal. Tapi di sisi lain di kawasan Marble Walk-nya kayaknya bakalan terjadi pertumpahan darah juga antara GRC dan juga Bonafide yang sepertinya butuh poin nih. Udah diras sih. Iya, lemnya udah kelihatan, kali ini bakal coba dikejar. Udah tembak dari belakang langsung udah gitu aja dengan sebuah K47-nya. Kita lihat ada Rex Randy yang menggunakan kaleng, bakal coba untuk follow up lagi, tapi dari seorang XG juga berhasil melakukan lawan, tapi ternyata bakal dibalikin aja. Counter attack cukup baik dari Bonafide. Kali ini ada Alif yang bakal coba untuk menyelamatkan kawannya terlebih dahulu. Masih perantai pasti dan langsung mengulangkan X-Slam gitu aja. Tinggal
tinggal 3 orang lagi, tapi Bonafide mulai bermain di luar zona kali ini. Bakal dihalangi oleh seorang Alif tanpa bata, bakal tembakan lagi seorang Dan juga bakal dihajar kali ini, langsung knockdown gitu aja. Masih ada Vanzons, Alpander juga Aka dari belakang yang masih coba membantu seorang, ternyata nggak bisa dibantu lagi. Langsung dipulangkan gitu ya seorang Dance. Aka bakal coba untuk cabut terlebih dahulu. 18 dir dan juga Vanzons bakal coba untuk dipres aja oleh GRC kali ini. Ada Alif dan juga J yang bakal coba untuk ngeras gitu aja, gak bakal ngasih kabur dari tim Bonafide. Aka udah gak ada pilihan lain selain meninggalkan kawan-kawannya. Vanzons dan juga Dir nampaknya dalam bahaya kali ini, udah bakal dirasain GRC. Masih ada Chrono juga bakal tembakin. Dia masih bisa mendapatkan satu orang lagi. 2 orang masih didapatkan oleh seorang Vanzons. Nice shot tentunya, kali tinggal 1 orang lagi dari tim GRC. Yang tersisa yaitu Randy. Waduh. Untungnya Randy masih ada melakukan backup yang cukup baik sekali dengan menggunakan senjata karnya ya. Dan ini awalnya yang harusnya untung untuk Bonafide dengan mendapatkan 1 orang dari seorang Lim, tiba-tiba dari GRC ini kayak langsung udahlah ini orang cari aja kemana. Malah sekarang yang dipukul mundur dari Bonafide-nya, menyisakan AK seorang diri yang memaksakan dia mau nggak mau harus kabur dari cengkeraman GRC dengan counter attack-nya yang luar biasa banget. Sementara kalau kita sedikit agak moving ke rumah batu, NJID masih mempertahankan juga komponya di kawasan rumah batu dan juga tower. Tapi kalau kita lihat dari minimap tadi, beberapa tim juga udah pada turun di tempat yang sama. Tapi lagi dan lagi TP bakalan perang nih Bang. Iya, udah tembakin aja. Itu dia ada yang jadi yang sudah mulai terlihat juga. Cuma kalau misalkan bahas tadi Bonafide, harusnya mereka bisa menang. Cuma akan cabut juga. Dir yang entah kenapa nggak bantuin. Vanzon udah jatuhin 2 juga, tapi nggak ada backup. Sayang banget. Akanya memilih untuk ngamanin placement point dulu karena mereka takut banget rata. Padahal 3 lawan 3 gue rasa dengan keadaan kayak gitu, dengan musuhnya yang ngeras sekarang mereka punya kampung, harusnya Bonafide itu bisa menang tanpa mereka harus kabur ya. Menurut gua. Harusnya gitu sih. Iya. Karena tadi kalau kita lihat di sini memang dari seorang Vanzonnya itu dapetin 2 knockdown-nya sekaligus dengan MP5 itu keren banget Karena sih. Apalagi Chrono. kita tahu juga kan MP5 kan sekarang lagi di buff juga, ada boosternya yang bener-bener menambah rate of fire dengan cukup cepat. Menurut gue itu jadi satu senjata pengganti juga untuk menggantikan MP40 yang sekarang menurut gue kurang baik banget sih digunakan. Iya. Tapi sekarang kita ini standing round 1 sementara dari Siren yang at least dia udah mengamankan 1 poin yang cukup tinggi, 22 poin. Kemudian disusul juga NJID. Ini kenapa 2 tim yang mendapatkan bintang yang ada di posisi atas gitu kan? Lagi pengen panas ya mereka ya hari Iya. ini. Sedangkan kalau misalnya kita bahas dari Echo sama Bonafide-nya masih ada Echo di atas mereka dengan Bonafide 5 poin doang. Sekarang juga ngamanin placement point. Mungkin itu juga kenapa mereka itu tarik mundur dan mau ngamanin placement point, karena Echo-nya kali ini lagi nge-leading. Kalau sampai mereka kesusul sama Bonafide hari ini, ada kemungkinan besar besok bakal jadi bener-bener penentuannya. Itu dia. Memang kalau kita di sini persaingan yang cukup sengit banget ya. Lagi-lagi terjadi di grup B. Ada Unite juga soalnya. Iya, makanya itu ada Unite juga. Ini jadi suatu hal yang menurut gua bakalan jadi penentu yang lumayan sulit, pilihan cukup susah. Makanya tadi dari Bonafide AK memilih untuk mempertahankan placementnya dulu daripada dia harus terjatuh juga di posisi ke-11 tuh sayang banget. Dan kalau kita di sini ada Siren Justin yang tadi di match pertama dia berhasil menjadi player of the match dengan 5 poin killnya. Tapi di sini kalau kita lihat Justinnya harus mati karena tadi kalau nggak salah dia harus keculik dengan tim XCN dan juga NJID pas lagi sedang clash di sekitaran rumah batu atas. Keculik jadi, dan juga sekarang tinggal Raw sendirian. Apakah dia bisa bertahan sampai hingga ke arah late game? Karena kali ini juga bakal masuk ke zona ketiga. Dia bakal ketemu sama Aka juga di arah depan. Aka juga tinggal sendirian karena Vanzons dan juga Dir udah nggak bisa selamat tadi, sama-sama sendirian kali ini 1 lawan 1. Sangat merugikan banget bagi tim Bonafide kalau misalkan dia 1 lawan Raw aja itu tumbang ya. Tapi yang kita lihat dari segi minimap, mereka itu ketemu tapi nggak berpapasan. Jadi posisi mereka tuh saling berjauhan lagi dan lagi. Cuman yang di sini kalau gue lihat Raw-nya sempat melihat juga pergerakan Randy sehingga dia malah menarik mundur. Dan yang bahaya di sini adalah seorang AK kemungkinan besar bakalan ketemu juga dengan Raw yang dia itu niatnya pengen kabur dulu kan dari cengkeraman dari seorang Randy. Tapi kalau kita lihat dari Raw udah mencoba makin dekat juga dengan seorang AK, udah mengedap-endap kayaknya bakal itu dia ketahuan Bang Lian. Nggak ditembak dong, Chrono-nya langsung diaktifin aja oleh Raw, juga udah menyiapkan sebuah granat, bakal dilontarkan ke arah jendela juga. Duar, meledak lagi. Nampaknya AK masih punya pertahanan diri. Ada Chrono yang juga diaktifkan oleh AK, udah megang 18-87 juga tentunya kali ini. Menyiapkan sebuah granat juga bakal coba untuk dimasukin aja lewat jendela, tapi ternyata nggak ada Raw di sana. Waduh, ini masih belum terlihat. Tinggal 1 versus 1 ya. Cuman mereka emang mungkin nggak menyadari kalau ini untuk make sure ini di atas ada berapa orang gitu kan. Jadi mereka kayak lebih menahan aja. Tapi di sisi lain dari Rimo tadi sedang clash juga dengan tim yang sepertinya adalah Giant Esport. Dari seorang Ahnaf udah mempersiapkan juga 1 baretanya untuk melakukan penembakan juga terhadap tim XCN yang ada di depan mata mereka tentunya.
Untuk Rimo sih posisinya udah lumayan enak banget menurut gua karena mereka ada di pinggir zona juga. Cuman harusnya mereka nggak ngasih lewat orang-orang yang lagi lewat kayak NJD ini, harusnya ditembak sama mereka. Tapi ini ada bisa juga NJD malah mengambil teritorinya dari tim Rimo, bisa jadi malah dihajar dan Rimonya yang tumbang. Tapi seharusnya dengan keadaan kayak gini Rimo lebih diuntungkan karena mereka udah punya rumah sabun duluan. Tapi di sana juga ada XCN yang harusnya mereka menjaga jarak dari sebelah kirinya. Jadi kalau bisa nembak ke arah NJD tapi tanpa mewujud kayak melihatkan dirinya ke arah tim lawan. Ternyata di sini ada TP juga yang sudah mendapatkan Marvin, langsung aja dipulangkan karena drama dengan sebuah WM yang berhasil menjatuhkan satu pemain juga. Tiarap coba dilakukan oleh seorang Ramen JD. Ini dia player yang sering banget diidolakan oleh para player Free Fire, di mana seorang Marvin terjatuh yang sekali lagi udah knockdown juga. Masih ada juga satu buah glual untuk menyelamatkan kawannya, dua bahkan langsung ditebelin aja. Di mana kita juga tadi ada Rao yang berhasil dipulangkan aja. Waduh, Rao-nya dia harus pulang ke lobby dengan cara eliminasi ya. Mungkin dia kemakan oleh pedinya zona juga, tapi di sini kayaknya di kawasan village-nya nggak bakalan berhenti perang karena di sini udah terjadi penumpukan yang cukup signifikan juga, Bang Lian. Ya, The Pillar udah maju juga, coba untuk masuk ke pertahanan dari NJID. Diobrak-abrik terlebih dahulu. Kita lihat udah ada Mai Putra dari kejauhan juga coba untuk mengamankan dirinya di balik Reds tentunya kali ini. Dan ternyata dari XCN udah nggak tertolong harusnya karena mereka harus main di luar zona, nggak bisa masuk karena di depannya lagi pada perang semua. Sedangkan Rimo masih belum ada pergerakan kali ini. Pemain dari NJID cukup terpojok, nggak bisa kemana-mana. The Pillar pun begitu karena ada Eko yang coba untuk menembaki dari arah high ground, cukup berbahaya dan untung untuk Eko tentunya kali ini. Tapi di kiri juga masih ada satu tim lagi yang menjadi bahaya untuk Eko, harus segera menyebar dan mencari vision tentunya oleh masih tembakan lagi dari seorang Amore dengan sebuah snipernya, tembak terus. Giant Esports tereliminasi oleh zona kali ini, masih ada tembakan sniper dari seorang Amore kali ini, berhasil dapat satu orang lagi, bakal langsung di end juga tentunya. Masih ada satu orang yang tersisa di belakang Crash, di belakang Duel juga, tapi yang jadi cukup menyulitkan untuk Eko. Kali XCN Dewa pun menyusul, harus tumbang, tinggal 8 tim kali ini. Tembakan demi tembakan langsung dilakukan oleh Merch juga dengan sebuah skarnya, dan keluar sumbang karena drama dengan sebuah tembakan yang sangat-sangat tajam dengan sebuah sniper berhasil menumbangkan lawan. NJID meskipun udah rata pun masih membara. NJID masih membara juga. Tadi posisi yang cukup susah banget untuk tim The Pillars karena dia emang bener-bener kejepit banget sih. Di rumah sabun udah ada NJID yang nungguin dengan Rama menggunakan satu barata yang langsung connect begitu saja. Sementara dari atas bukit ada Eko Esport juga. Dan sepertinya di jalan raya bakalan terjadi clash juga yang cukup sengit. Udah terjadi lempar-lemparan bom nih, Bang Lian. Yep, bakal ada tawuran kayaknya di jalanan kali ini. Dan mereka pun sebenarnya di JRC bakal dipukul rata juga sama zona. Dia bakal dihajar sama zona yang udah mulai sakit juga. Ada dua vektor yang sudah dipegang oleh tangan seorang Jar, kali bakal tembakin kalah. Duel juga bakal dikasih pressure lagi, tapi Sin terjatuh dengan sebuah granat dari tim Unite yang bakal join to fight. Kali ini bakal third party, tinggal ada Jar dan juga Deadpool. Mereka segera menerangkan JRC, sedangkan di belakang mendapat serangan tambahan lagi dari tim Unite. Agak menyulitkan untuk NXL, tapi ternyata coba untuk nge-revive terlebih dahulu. Zona udah semakin sakit lagi, JRC pun tumbang karena kita lihat udah gak bisa tertahan lagi zonanya. Ada Unite juga di depan coba untuk menahan pergerakan dari tim siapa tadi itu ya? NXL maksud gua. Sayang banget sih. Itu dia langsung tumbang juga NXL Liga Game United udah 4 kill kali ini. Eko pun ikutan tumbang. Kali ini tinggal 4 tim 3 timnya bahkan man. Yes, tinggal 3 tim doang ya. Tadi kalau kita lihat di sini NXL posisinya kejepit banget. Dia ketika sedang melakukan clash dengan GRC, tiba-tiba Unite itu datang untuk melakukan third party juga. Di sini menurut gue sangat disayangkan banget sih posisi NXL, apalagi niatnya tadi NXL pengen nungguin GRC biar masuk ke dalam circle-nya nggak gampang, tapi tiba-tiba Unite itu dengerin peperangan mereka, jadi malah sekarang posisinya NXL tuh kayak lebih kejepit banget, nggak bisa kemana-mana. Jadi keputusan terakhir yang dilakukan adalah mungkin memilih untuk tereliminasi. Sementara di sini kalau kita lihat udah tersisa 3 tim doang nih, antara Rimo, Unite dan satu tim lagi. Tentunya bakalan memperebutkan posisi pertama. Dan kalau kita di sini Rama udah mempersiapkan senjatanya untuk membombardir glual yang dimiliki oleh player dari Rimo nih, Bang Lian. Pelurunya kayak banyak ya, di tapping terus dengan sniper juga di kiri atas udah ada tim Unite kali ini NJD juga terjebak, harus kena tembak juga ada Mora dan ternyata langsung rata karena Unite dapat high groundnya. Masih ada pagar sebagai tempat perlindungan untuk tim Rimo kali ini. Udah ada 6 kill tapi ternyata jatuh begitu saja. Dari tim Rimo juga gak mau kalah, udah maju lagi, tembakan double vector juga dilakukan, shotgun yang gak berhasil melawan. Kali masih ada Rise, apakah bakal Rise? Dan ini dia Unite Esports takes the booyah for the first game, second game maksud gue ya, game kedua. Wow, congratulations untuk Unite Esports yang akhirnya bisa mendapatkan booyah juga di match kedua dengan kill yang lumayan banyak juga ya. Kayak ini gak ketebak banget sih alur yang terjadi di Purgatory.